Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Tresya Rianti, mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Kediri. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh sosok Florence Nightingale. Siapakah Florence Nightingale? Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Italia. Meninggal pada tanggal 13 Agustus 1910 di London. Beliau mengenyam pendidikan di King's College London. Orang tuanya bernama William Nightingale dan ibunya Florence Nightingale. Florence Nightingale berkebangsaan Britania Raya, Inggris. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Florence Nightingale adalah seorang perawat modern. Ia meniti karirnya di Rumah Sakit Santo Thomas Hospital, tetapi ditentang keras oleh keluarganya. Ia diterima mengikuti kursus pendidikan perawat pada usia 31 tahun. Ditunjuk oleh pemerintahan Inggris untuk menata asuhan keperawatan rumah sakit militer di Turki, memberi peluang baginya untuk meraih prestasi. Sesudah Perang Crimea, Florence Nightingale kembali ke Inggris mempelopori berdirinya sekolah-sekolah perawat modern tahun 1840. Pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, Raja Inggris di hadapan beratus-ratus undangan memberikan gelar kepada Florence Nightingale atau menganugerahkan kepada Florence Nightingale bintang jasa The Order of Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerahkan Honorary of the City dari kota London. Mengapa dia dikenal dengan nama Lady with the Lamps? Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban-korban perang pada saat Perang Crimea di Rusia. Bagaimana paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale? Menurut Florence Nightingale ada 4 paradigma keperawatan, yaitu manusia, sehat lingkungan, dan keperawatan. Menurut Florence Nightingale itu yaitu yang pertama manusia. Meskipun sebagian besar tulisan Nightingale merujuk kepada orang, sebagai orang yang menerima perawatan, dia percaya bahwa orang tersebut adalah makhluk yang dinamis dan kompleks. Nightingale juga menggambarkan seorang pasien pasif dalam hubungan ini. Dan yang kedua adalah lingkungan. Konsep Florence Nightingale, pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, lingkungan sosial. Yang ketiga adalah keperawatan. Nightingale percaya keperawatan sebagai panggilan jiwa. Perawat adalah untuk membantu alam yang menyembuhkan pasien. Yang keempat adalah kesehatan. Nightingale menulis pada tahun 1954, kesehatan bukan hanya menjadi baik, tetapi untuk dapat menggunakan dengan baik setiap kekuatan yang kita miliki. Ia percaya dalam pencegahan dan promosi kesehatan di samping merawat pasien dari sakit. Yang berikut adalah apakah nama teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale. Yang pertama adalah teori adaptasi. Adaptasi menunjukkan penyesuaian diri terhadap kekuatan yang melawannya. Kekuatan dipandang dalam konteks lingkungan menyeluruh yang ada pada dirinya sendiri. Berhasil tidaknya respon adaptasi seseorang dapat dilihat dengan tinjauan lingkungan. Kemampuan diri sendiri yang alami dapat bertindak sebagai pengaruh dari lingkungan yang berperan penting pada setiap individu dalam berespon adaptif atau maladaptif. Yang berikut adalah teori kebutuhan. Menurut Maslow, pada dasarnya mengakui pada penekanan teori Florence Nightingale. Sebagai contoh, kebutuhan oksigen dapat dipandang sebagai udara segar, ventilasi, dan kebutuhan lingkungan yang aman berhubungan dengan saluran yang baik dan air yang bersih. Teori kebutuhan menekankan bagaimana hubungan kebutuhan yang berhubungan
dengan kemanusiaan dalam mempertahankan hidupnya. Yang berikut adalah teori stres. Stres meliputi suatu ancaman atau suatu perubahan dalam lingkungan yang harus ditangani. Stres dapat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir. Apakah komponen-komponen yang ada dalam teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale? Ada 5 komponen pokok lingkungan sehat menurut Florence Nightingale, yaitu peredaran hawa baik, cahaya yang memadai, kehangatan yang cukup, pengendalian kebisingan, pengendalian eflusia, bau yang berbahaya. Ada 12 komponen umum dalam teori Florence Nightingale. Kesehatan rumah, ventilasi pemanasan, cahaya, kebisingan, variasi keanekaragaman, tempat tidur, cahaya, kebersihan kamar dan halaman, kebersihan pribadi, pengambilan nutrisi dan makanan, obrolan, harapan dan nasihat, pengamatan orang sakit, dan pertimbangan sosial. Teori Florence Nightingale bisa diaplikasikan kepada keperawatan apa saja? Bisa diaplikasikan kepada riset dan statistik keperawatan, promosi kesehatan, asuhan keperawatan, sains keperawatan, pengantar keperawatan, keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, dan keperawatan jiwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang keperawatan menurut Florence Nightingale. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian dan terima kasih.